Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Berikut adalah aksi nyata modul 1.4 tentang penyebaran pemahaman budaya positif di SMP Negeri 5 Timpah 1 Atap yang dilaksanakan oleh Lutfi Endarta SPDGR. Berikut adalah video penyebaran pemahaman budaya positif kepada rekan sejawat di sekolah. Selamat pagi ibu-ibu, bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Terima kasih sudah meluangkan waktunya hari ini. Saya ingin menyampaikan hari ini tentang aksi nyata modul 1.4 pendidikan guru penggerak angkatan 10 tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebenarnya kita dulu sudah pernah penyebaran tentang disiplin positif di sekolah ini, tentang program sekolah penggerak, pengimbasan lokakarya kami dari anggota komite pembelajaran. Nah ini mungkin akan memperdalam pemahaman kita, karena mungkin semua yang sudah paham tentang bagaimana menerapkan budaya positif itu. Kalau kemarin kan disiplin positif, sekarang cenderung ke budaya positif. Jadi kita akan menimbulkan budaya positif di sekolah kita seperti apa nanti ke depannya. Ya. Nah, adapun konsep inti budaya positif itu ada 8 di sini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Nanti akan menjelaskan bagaimana cara merubah paradigma kita belajar. Yang kedua tentang disiplin positif. Yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan. Keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Kelima, motivasi perilaku manusia. Keenam, posisi kontrol guru. Ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir nanti adalah segitiga restitusi. Nah, di sini ada 6 ya, saya lihat ada 6 orang. Nanti sebelum kita melakukan pembelajaran ini akan ada permainan yang sudah pernah kita lakukan juga kemarin, seperti 1 orang. Saya akan jelaskan bagaimana langkahnya. Nanti berpasangan. Dari berpasangan itu kemarin sudah kita coba waktu penyebaran disiplin positif. 1 orang menggenggamkan tangan, seakan-akan di dalam genggaman tangannya itu ada benda yang paling berharga di dalam dirinya. 1 orang nanti akan berusaha membuka tangan tersebut. Entah dengan ancaman, paksaan, atau dengan iming-iming tertentu, silahkan lakukan. Ya. Tentukan nanti 1 orang sebagai yang menggenggam tangan tadi, yang di dalamnya ada benda yang paling berharga di situ. 1 orangnya berusaha membuka genggaman tersebut. Nah, nanti ini ada hubungannya dengan materi yang kita pelajari pada murid kita. Nah, itu ada hubungannya nanti. Mungkin kemarin masih mengawang itu untuk apa sih permainan itu, ada nanti hubungannya. Jadi silahkan nanti ibu-ibu berpasangan, berdua ya. 1 tadi siapa yang ditentukan untuk memegang sesuatu yang paling berharga tadi, 1 yang berusaha membuka pegangan tersebut. Silahkan berdua bergerak, bisa ibu-ibu. Nah, berdua didekatkan ke kantong kursinya, boleh? Duduk boleh Bu. Nah, di sini. Jadi silakan Bapak Ibu, ibu-ibu dan ibu semua di sini ya. 1 yang memegang benda tadi, 1 yang merayu. Anda bisa merayu, bisa memaksa dan lain-lainnya. Silakan praktekkan Bapak Ibu. Kalau memberi waktu 2 menit. 2 menit. Merayu mulia nama bukan.
bisa digelitiki atau di apa mungkin atau dibuka. Iya. Nah, ada kasih duit. Apalah di dalamnya nih Bu? Bisa mengancam mungkin pakai pisau, kalau nggak dibuka nanti saya akan bunuh misalnya. Bisa seperti itu. Ya, ya. Oke, sudah ya. Oke, nah Pak, saya mau minta satu pasangan maju ke depan ya, untuk menyampaikan bagaimana terjadinya hal tadi. Boleh satu pasangan yang mewakili? Ibu Nona mungkin dengan Ibu Dia, boleh silakan. Prosesnya yang tadi bagaimana, apa yang dilakukan dan apa yang terjadi. Nah, tadi disampaikan dulu, Ibu sebagai apa, Ibu Nona itu sebagai apa? Ibu Dia menggenggam sesuatu yang mungkin berharga di dalam genggamannya. Saya penasaran, mau lihat, mau buka tapi nggak bisa. Akhirnya saya pakai rayuan lah. ya. Rayuan yang berupa sogokan. Saya coba 2000 tapi nggak diterima. Nggak diterima, katanya kurang, mau nambah katanya duit. Ya, oke. Jadi akhirnya sampai berakhir permainan saya nggak tahu apa sih yang ada di genggaman Nona. Itu aja Pak. Ya, terima kasih, tepuk tangan dulu. Ada Ibu Nona mau ingin sampaikan? Karena itu sangat berharga, jadi tidak dibuka. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Di sini saya sebagai orang yang menyimpan sesuatu yang berharga. Jadi saya tidak mau sebanyak orang istilahnya bisa meminta seenaknya. Nah, bagaimana cara dia mungkin bisa meluluhkan hati saya? Tadi dia coba mau memberi saya ini dikasih uang 2000, rasanya tidak sesuai dengan harga berharga diri saya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu Nona. Ya, oke. Itu sebenarnya permainan ada kaitannya dengan materi kita pada hari ini. Sama seperti kita dengan anak-anak. Tadi kan Ibu Nona sebagai pemegang dan Ibu Dia sebagai yang berusaha membuka genggaman tadi. Nah, sama halnya dari dua tadi, sebelumnya dulu kita lihat dari dua tadi, siapa yang memegang kendali tangan itu dibuka atau tidak? Apakah Ibu Dia dan Yanti sebagai yang berusaha tadi, atau Ibu Nona yang menentukan apakah tangan itu dibuka atau ditutup? Ibu Nona ya. Jadi Ibu Dia walaupun berusaha seperti apapun, kalau Ibu Nona tidak mau membuka tangannya, maka tidak akan terbuka. Walaupun dengan imbalan, bahkan mungkin dengan ancaman. Kalau Ibu Nona tidak ingin membuka tangan tersebut, maka dia tidak akan melakukan hal tersebut. Nanti sama juga seperti kita sebagai guru dan murid kita. Apabila murid tersebut tidak mempunyai keinginan dari dalam dirinya sendiri untuk berubah ke hal yang baik, dengan bagaimanapun caranya kita melakukan, atau namanya nanti ada teori kontrol kita, entah itu dengan dimarahi, dihukum, dengan dan lain-lainnya, kalau dari dalam diri siswa tidak ingin berubah, maka dia tidak akan pernah berubah. Nah, itu dari inti permainan kita tadi. Nah, jadi kita bagaimana berusaha mewujudkan budaya positif ini dalam diri murid kita, sehingga nanti ke depannya siswa dari dalam dirinya sendiri mau melakukan kegiatan-kegiatan hal positif tanpa ada entah itu bujukan dari kita, paksaan dari kita, dan lain-lainnya. Nah, itu yang pertama.
Tadi hanya sekedar permainan, tapi ada hubungannya dengan materi kita hari ini. Pembelajaran dengan paradigma baru. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran dengan paradigma baru? Seperti yang kita tahu, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sudah kita pernah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah kita belajar mengajari murid itu sesuai dengan kebutuhannya agar terciptanya profil pelajar Pancasila di dalam murid kita. Yang ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang sudah kita hafal, yaitu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, kreatif, gotong royong, dan bernalar kritis. Ya, jadi ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, nah ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Nanti ada yang namanya teori kontrol. Teori kontrol itu adalah yang dikemukakan oleh dosen. Ada 5 teori kontrol. Jadi ada 5 cara kita mengontrol siswa nanti. Dan yang diharapkan nanti adalah kita menggunakan yang kelima, bukan yang pertama. Yang pertama mungkin kita di masa lalu kita masih menggunakan hal tersebut. Kedepannya nanti kita tidak lagi menggunakan hal tersebut yang pertama nanti. Silakan Bu. Oke. Ini adalah miskonsepsi yang tentang teori kontrol, bahwa ilusi itu guru dapat mengontrol murid. Jadi itu hanya ilusi saja. Jadi kita tidak bisa mengontrol murid kita. Yang bisa mengontrol murid itu adalah dirinya sendiri. Kita hanya bisa mengarahkan dan memberikan stimulus dari luar agar terciptanya budaya positif sehingga dia dapat mengontrol dirinya, mana yang baik dan mana yang benar. Jadi guru itu tidak bisa mengontrol murid. Tuh, yang pertama. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, jadi ada beberapa nanti penguatan positif yang tidak efektif dan bermanfaat. Nanti kita lebih mendalamnya. Ini adalah miskonsepsi kita yang sering kita dapati. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, jadi kritik dan membuat rasa bersalah itu tidak mampu menguatkan karakter siswa. Dan yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, itu hanya ilusi saja, itu tidak benar bahwa orang dewasa itu tidak boleh memaksa kepada apalagi murid kita, ya. Oke, selanjutnya mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita itu sama. Nanti teori kontrol bahwa kebutuhan realitas atau kebutuhan kita itu sebenarnya adalah berbeda. Stimulus respon, semua orang memilih hal yang sama. Kalau teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ya. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Untuk stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan kalau dalam stimulus respon. Tapi dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, jadi keburukan itu dalam teori kontrol itu, keburukan itu ada tujuannya mungkin dari siswa. Misalkan siswa itu sering seperti kita menemui siswa yang sering keluar baju. Nah, itu mungkin dia mencari kebutuhan hidup dia, kebutuhan manusianya. Contohnya misalkan ingin diperhatikan dia. Nah, jadi kita harus mengetahui apa kebutuhan siswa tersebut agar bisa memunculkan budaya positif. Itu dalam teori kontrol. Dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Itu dalam stimulus respon. Tapi dalam
control, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, seperti yang permainan tadi. Ya, itu dalam teori kontrol. Dalam stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, misalkan tadi ibu dia tadi membujuk dengan uang, gagal, lalu terakhir memaksa dengan mungkin mengeluarkan pisau. Nah, itu dalam stimulus respon. Tapi dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ini adalah perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Nah, ini yang dinamakan disiplin positif yang sudah pernah kita pelajari, baik itu dalam pengibasan lokakarya yang kita lakukan pada beberapa bulan yang lalu tentang disiplin positif. Walaupun kalau Bapak Ibu yang rajin membuka PMM, ada juga di sana tentang materi disiplin positif. Nah, apa itu disiplin? Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Itu pengertian disiplin. Sedangkan disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman, atau hukuman. Nah, jadi yang namanya disiplin positif itu siswa disiplin karena dirinya sendiri, tanpa ada ancaman, tanpa ada paksaan, tanpa ada reward atau penghargaan. Nah, itu yang namanya nanti terciptanya disiplin positif. Tapi kita tidak bisa langsung menuju disiplin positif, nanti akan ada tahapan-tahapannya, sehingga muncullah pada suatu saat nanti perasaan siswa bahwa disiplin itu penting dari dalam dirinya. Sehingga jadi sebagai guru, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini adalah tujuan dari disiplin positif. Nah, sekarang kita masuk ke nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Berarti hal-hal yang menurut kita baik di dalam kehidupan itu adalah satu nilai kebajikan. Contohnya, contoh nilai kebajikan institusi organisasi, misalkan nih yang jelas di sekolah kita mewujudkan profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi itu adalah salah satu nilai kebajikan yang beriman bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan berkenalan kritis. Ini adalah nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Ini yang kita ingin capai dalam diri siswa. Menurut Ibu Primary Years Program atau PYP, itu ada nilai kebajikan itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, ini keterampilan ibu hidup atau life skill. Nilai-nilai kebajikannya adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini adalah contoh-contoh saja. Seperti yang kemarin juga ada dari YBHP, 4 karakter dasar itu juga termasuk nilai kebajikan, tapi mungkin di dalam institusi YBHP. Nah, makanya berbeda dengan profil pelajar Pancasila. Setiap institusi atau organisasi itu memiliki nilai-nilai kebajikan yang berbeda. Ini adalah contoh nilai kebajikan. Jadi tujuan disiplin positif ini adalah menimbulkan nilai kebajikan pada diri murid kita. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu
lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Nah, jadi siswa nanti akan, namanya kebutuhan dasar manusia itu tidak hanya kita, tapi siswa juga memiliki hal tersebut. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi apa yang kita lakukan itu pasti ada tujuannya. Seperti kita bekerja. Bekerja itu memiliki tujuan. Nah, tujuannya adalah untuk mendapatkan mungkin uang dan sehingga untuk kebutuhan kita. Ya. Nah, itu juga apa yang dilakukan siswa juga ada kebutuhannya. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia tadi. Jadi kembali lagi, jadi siswa nanti melakukan sesuatu atau pelanggaran yang dilakukannya pasti nanti ada tujuannya dan ada kebutuhan yang ingin dia dapati. Misalkan kasih sayang dari perhatian dari kita, makanya dia melanggar seperti itu. Maka kita harus paham apa kebutuhan yang dia lakukan sehingga dia melakukan pelanggaran hal tersebut. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup yang pertama seperti makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kasih sayang dan rasa diterima seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, dan yang terakhir adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Maka kita harus mengetahui jika ada murid kita melanggar hal tersebut, apa kebutuhan yang dia inginkan dalam melakukan hal tersebut, apa yang ingin dia capai di situ. Nah, sekarang motivasi perilaku manusia. Manusia itu melakukan perilaku itu ada 2 motivasinya. Ada yang pertama motivasi ekstrinsik atau dari luar. Ada motivasi intrinsik atau dari dalam. Contoh motivasi ekstrinsik dari luar itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misal, kita di sini datang tepat waktu. Apabila di dalam diri kita datang tepat waktu itu bertujuan supaya tidak ditegur di kepala sekolah, berarti motivasi kita melakukan hal tersebut adalah motivasi intrinsik, yaitu tidak ingin mendapatkan hukuman. Ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu termasuk adalah motivasi ekstrinsik. Misal kita kayak mengikuti lomba, sesuatu mengikuti lomba dan ingin mendapatkan hadiah tersebut, karena mengikuti hal tersebut ingin mendapatkan hadiah, maka itu salah satunya adalah motivasi dari luar. Nah, nanti ke depannya kita harus memiliki motivasi dari dalam. Entah kita ataupun murid kita munculkan motivasi dari dalam, bukan dari luar lagi. Seperti misalkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalkan tadi seperti kita datang tepat waktu karena kita menghargai waktu dan ingin menjadi misalkan ingin menjadi contoh yang baik bagi murid kita. Nah, itu kan dari dalam diri kita, bukan karena hukuman ataupun karena penghargaan tadi. Nah, ini adalah motivasi perilaku manusia. Nah, ada hukuman. Ini ada 3 yang harus kita ketahui. Ada istilah hukuman, ada istilah konsekuensi, dan ada yang namanya restitusi. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Misal ada anak-anak datang terlambat, tiba-tiba anak datang terlambat, kamu tolong
lari 10 putaran, misalnya seperti itu namanya adalah hukuman karena sifatnya adalah instan dan tidak terencana. Tuh, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Itu termasuk hukuman karena tidak ada kesepakatan di dalamnya. Jadi murid itu tidak tahu karena datang terlambat lalu disuruh lari, maka itu adalah contoh dari hukuman. Bersifat satu arah. Satu arah itu maksudnya dari guru saja perintah tersebut, tidak dari kesepakatan bersama, dan berupa hukuman fisik atau psikis. Nah itu adalah contoh hukuman. Ciri-ciri hukuman ya, ada itu tidak terencana atau tiba-tiba, murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah saja dan berupa hukuman fisik atau psikis. Ada konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan, artinya sudah ada kesepakatan di awal. Misal, kita meyakini bahwa di kelas harus datang tepat waktu sebelum misalnya 15 menit sebelum bel berbunyi. Sudah disampaikan dengan anak-anak tersebut dan mereka menyepakati hal tersebut harus dilakukan. Dan jika dilanggar hal tersebut maka ada konsekuensinya, dan konsekuensinya pun juga harus tahu siswa tersebut. Misalkan karena terlambat dia harus ada istirahat, anak-anak lain istirahat, dia tetap di kelas melakukan pelajaran yang tertinggal pada saat dia terlambat. Nah itu sudah disepakati dari awal dan siswa sudah tahu. Itu yang namanya konsekuensi. Kalau hukuman tadi spontan, kita memberikan, tidak ada kesepakatan dengan siswa. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, konsekuensi itu tetap tidak nyaman murid. Walaupun sudah disepakati, tapi dia merasa tetap tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Itu adalah konsekuensi. Yang paling bagus itu adalah restitusi. Yang paling jelek adalah hukuman, itu paling dasar. Kalau konsekuensi ini sudah lumayan, tapi tetap ada efeknya. Dan yang paling bagus itu adalah restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi dia nanti kita berdiskusi dengan murid, dia tahu bahwa itu adalah salah dan berdiskusi bagaimana cara memperbaiki kesalahan tersebut. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri itu adalah restitusi. Jadi cirinya dia mempunyai proses untuk memperbaiki kesalahan dan murid mencari solusinya sendiri agar kesalahan tersebut tidak terulang kembali. Itu adalah yang diharapkan nanti ke depannya kita bisa menerapkan restitusi tersebut di sekolah kita bersama. Ya. Oke. Kalau misalnya restitusinya muridnya sendiri inginnya berupa sejenis hukuman fisik, misalnya apa ya, membersihkan WC, dia sendiri mau, boleh nggak Pak restitusinya? Tapi dari dia sendiri mau. Restitusi itu bukan konsekuensi. Kalau ibu bilang tadi namanya konsekuensi. Ya, konsekuensi. Kalau restitusi itu kita berdialog dengan murid sehingga dia menyadari hal tersebut nanti dia salah. Ya, dia meyakini bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Nah, terus nanti kita berdiskusi. Karena dia merasa salah, kita harus mencari jalan keluarnya supaya hal tersebut tidak terjadi lagi. Jika dia, ya, misalkan datang terlambat, nanti ada video contoh restitusi dari saya. Silakan nanti dilihat ya. Oke, nanti kita pertanyaan boleh yang lebih mendalam. Sekarang ini yang saya jelaskan tadi ada 5 posisi kontrol guru. Jadi ada 5 posisi kontrol yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah penghukum. Mungkin semua kita awalnya di sini sering melakukan hal tersebut, termasuk saya. Sebelum melakukan pendidikan guru penggerak ini, mungkin saya sering melakukan hal tersebut kepada siswa. Ternyata ini adalah posisi kontrol yang paling bawah, atau anggapan dari 5 ini yang paling jelek lah. Penghukum itu adalah posisi kontrol yang paling bawah. Tapi mungkin awalnya bisa kita terapkan hal tersebut, tapi tidak bisa secara terus-menerus. Oke, dan ada dampaknya kalau penghukum itu.
akan mendampakkan pada diri murid rasa benci terhadap guru tersebut, dendam, dan lain-lainnya. Akhir-akhir kemarin saya ada membaca di media sosial di sebuah pesantren ada seorang murid dihukum oleh ustazahnya mencatat kitab ya, ayat mungkin 2 juz, disuruh mencatat, dia merasa dendam lalu ustazahnya tersebut dibunuh. Nah, itulah efek dari hukum tadi. Nah, padahal kita dulunya ya, apapun kalau kesalahan siswa masih hukuman kan? Ya, ternyata hal tersebut tidak baik karena membekas di dalam diri siswa. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Nah, bagaimana membuat rasa bersalah nanti ada kita bahas di sini. Ada sebagai teman, pemantau, dan terakhir adalah manajer. Kita diharapkan nanti setelah menerapkan budaya positif itu, kita sebagai guru bisa menerapkan sebagai manajer untuk mengontrol siswa kita. Tidak sebagai penghukum, tidak sebagai pembuat rasa bersalah, tidak sebagai teman, maupun tidak sebagai pemantau. Karena yang paling tertinggi dari posisi kontrol tersebut adalah sebagai manajer. Ya, bagaimana sebagai manajer? Nanti saya akan memutarkan video 5 posisi kontrol tersebut dengan satu kesalahan yang sama. Bagaimana cara menghukum, bagaimana cara membuat rasa bersalah, bagaimana cara sebagai teman, bagaimana cara sebagai pemantau, dan bagaimana cara sebagai manajer. Ini ada contoh dalam kalimat, nanti dalam video ada lagi. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus murid pada saat upacara bendera tidak memakai atribut lengkap. Kalau sebagai penghukum, kita langsung menyuruh anak-anak mungkin hormat kepada bendera selama 2 jam pelajaran misalkan. Nah, itu adalah penghukum. Ya, langsung dengan spontan, karena kamu tidak lengkap silakan hormat kepada tiang bendera selama 2 jam pelajaran. Itu namanya adalah posisi kita sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Di dalam pembuat rasa bersalah itu ada kalimat seperti ini. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak tanpa ada hukuman, tapi ada kalimat seperti itu, sehingga di dalam diri siswa dia merasa bersalah bahwa mengecewakan gurunya. Ini adalah contoh kontrol pembuat rasa bersalah. Sebagai teman, ada yang sebagai teman, ayo dong misalkan ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak. Ya, kali ini ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, itu adalah contoh posisi kontrol sebagai teman. Jadi kita berbicara dengan siswa seakan-akan kita jadi teman dia, dan sambil tertawa mungkin atau tersenyum. Nah, ini adalah contoh kalimat. Yang selanjutnya sebagai pemantau, masih kasus yang sama, ya, sebagai pemantau. Contohnya, kamu sudah melanggar keyakinan kelas. Nah, nanti ada yang namanya keyakinan kelas. Kamu tahu kan konsekuensinya? Setelah upacara, kamu lengkapi atributnya ke koperasi sekolah dan jangan diulangi lagi. Berarti konsekuensinya sudah disampaikan kepada murid tersebut. Kalau dia tidak lengkap, harus melengkapi. Nah, ini adalah pemantau, dan tersebut harus dilihat apakah siswa tersebut membeli hal tersebut, membeli atribut melengkapi tadi atau tidak, harus dipantau. Itu sebagai posisi pemantau. Tapi kalau sebagai manajer, apakah kamu menyadari keyakinan kelas yang kamu langgar? Misalkan karena tidak lengkap tadi, karena tidak disiplin. Nah, sekarang kita cari solusinya. Bagaimana kamu memperbaiki kesalahan tersebut sehingga kedepannya nanti tidak lagi seperti itu. Jadi siswa sendiri diberi stimulus agar dia mendapatkan solusinya sendiri. Kalau tadi kita yang menyuruh kan karena konsekuensi sebagai pemantau, tapi kalau sebagai manajer kita mencari siswa agar dia bisa menimbulkan rasa mencari solusinya. Ya.
Nah, ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol sebagai manajer yang terakhir. Sekarang kita lihat, kita coba ya. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Dari 5 posisi kontrol tadi, ini termasuk kalimat posisi kontrol yang mana? Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Pembuat rasa bersalah. Oke, betul. Tepuk tangan untuk Ibu Nona. Berarti sudah paham ya? Satu lagi, ada lagi. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu apakah sebagai penghukum, sebagai sebagai pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Pemantau. Ada lagi yang lain? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Iya, yang paling tepat itu adalah penghukum, karena menjas anak sudah. Kamu itu tidak pernah benar melakukannya, kan menilai anak bahwa tidak pernah benar. Nah, itu adalah sebagai penghukum. Ini apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apakah sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai manajer, atau sebagai iya, yang paling tepat manajer, karena dia disuruh mencari solusinya. Kalau yang ini, ayo lakukan demi bapak ibu ya. Oke, sebagai teman. Ini kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ayo, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kalau hukuman itu kan apa namanya? Langsung. Kalau ini kan ada konsekuensi di dalamnya. Berarti apa? Yang paling tepat adalah memantau. Karena konsekuensi. Ini adalah suatu konsekuensi. Kalau dia tidak mengerjakan tugas, otomatis tidak akan dapat nilai. Dan siswa itu pasti tahu. Kalau hukuman dia tidak tahu. Itu bedanya. Tidak tahu. Misalkan terlambat disuruh lari, kan dia tidak tahu konsekuensi harus lari. Tidak ada hubungan kan gitu. Kalau ini ada hubungan, maka ini adalah pemantau yang paling. Oke, ini tadi sudah ya. Sekarang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas dan mengapa bukan peraturan kelas? Nah, saya sudah mencoba menerapkan keyakinan kelas di kelas 8. Ada di situ, itu adalah mereka yang membuat, ya, mereka yang menentukan, mereka juga yang menentukan konsekuensi yang harus dilakukan dan harus ada kaitannya dengan hal tersebut. Oke. Pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini adalah pembentukan cara atau bagaimana kita menentukan keyakinan kelas tersebut. Keyakinan kelas tersebut harus bersifat abstrak, ya, harus berupa pernyataan universal. Universal itu keseluruhan, ya, mencakup keseluruhan, baik itu guru atau siswa, dan dibuat dalam bentuk pernyataan pasif, ya, sedikit saja agar mudah diingat, jangan terlalu banyak, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, dan semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas, siswa itu harus dilibatkan, jangan kita yang bikin. Ini keyakinan kelas kita, itu bukan keyakinan kelas namanya. Jadi kita berdiskusi dengan siswa, dia yang menentukan mana keyakinan kelas yang akan kita pakai di kelas kita. Ya, jadi tidak boleh terlalu banyak. Nah, ini yang namanya segitiga restitusi. Apa yang dinamakan segitiga restitusi? Itu adalah suatu proses dialog tadi yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagaimana cara
Ada kalimat di situ, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal itu. Contohnya seperti itu. Kita berdialog dengan siswa, misalkan siswa itu adalah sering terlambat, atau misalkan melanggar sesuatu, berkelahi dengan teman, misalkan. Nah itu kita panggil, kita berdialog dengan dia, karena dia dipanggil mungkin perasaannya itu adalah takut, mesti takut ya karena dia merasa bersalah tadi, melakukan kesalahan. Maka kita harus menstabilkan identitasnya dengan kalimat tersebut salah satunya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu salah satu kalimat-kalimat agar kita menstabilkan identitas tersebut, sehingga nanti yang tadinya siswa itu takut karena dia sudah tahu berbuat salah, perbuatannya itu lalu perasaannya menjadi stabil, sehingga muncullah nanti di dalam pikirannya bagaimana hal tersebut tidak terulang kembali. Setelah menstabilkan identitas, langkah pertama, langkah kedua adalah validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan tadi yang kebutuhan manusia tadi. Misalkan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut, karena setiap perilaku tadi berdasarkan kebutuhan memiliki tujuan. Nah, berarti dia berkelahi itu pasti ada kebutuhan yang ingin dia lakukan. Jadi kita harus memvalidasi apa kebutuhan yang dia inginkan pada saat melakukan tersebut, apa yang dia ingin capai kebutuhan tersebut. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu salah satu kalimatnya. Menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan dalam diri. Misalkan nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati? Kamu ingin jadi orang seperti apa? Misalkan apa lagi? Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Misalkan salah satunya. Ya, itu adalah menanyakan keyakinan. Ini langkah segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip pembuatan kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menstabilkan identitas itu kalimat yang bisa digunakan ada beberapa macam, seperti membuat salah itu wajar. Misalkan seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Terus ibu atau bapak juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Misalkan lagi, ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan itu. Kamu berhak merasa begitu. Itu adalah kalimat-kalimat yang bisa menstabilkan identitas murid tadi. Yang tadinya mungkin dia marah, lalu distabilkan dengan kalimat itu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Itu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kebutuhan manusia tadi. Oke. Kalimat yang mungkin digunakan adalah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu, atau kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini adalah contoh-contoh kalimat validasi tindakan yang salah, memvalidasi tadi. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, secara dalam. Sekarang kalimat yang bisa kita gunakan adalah apa keyakinan kelas yang kita sepakati, misalkan seperti itu. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Ini adalah menanyakan keyakinan. Sekarang saya akan melakukan contoh penerapan langkah-langkah dalam segitiga restitusi tersebut. Kemarin saya ada melakukan tag dengan siswa ya, tapi seadanya mungkin siswanya agak-agak susah untuk mengingat kalimat-kalimatnya, jadi agak ya.
Ya, silakan Pak. melakukan bapak bahwa dari catatan beliau kamu sering sekali yang dengan kamu kamu sudah berapa kali datang sekolah ke sekolah ini 5 kali Pak, 5 kali itu punya kamu yang lebih dari itu ya. Menurut kamu itu sesuatu kesalahan jadi kita sebagai manusia memang sering melakukan kesalahan dan ada orang yang bisa melakukan kesalahan tersebut bahkan orang-orang pun pun bisa melakukan kesalahan tersebut. Tapi menurut kamu ini datang selamat itu bagus dari dirimu tidak dia akan berdampak kepada kamu belajar kesimpulan tentang datangnya 20 menit terlambat otomatis merupakan ketinggalan pelajaran selama 20 menit gitu kan. Untuk menghindari Bapak mau mengkonfirmasi itu kenapa kamu datang terlambat ke sekolah karena malam dengan pemain HP. Oh itu jadi itu penyebabnya ya. Iya. Jadi kamu malam datang sampai jam berapa datang sampai jam 1 malam ya. Itu kira-kira bagus ya untuk tahu kalau kamu datang sampai jam 1 sehingga nanti untuk sekolah nggak bagus nggak bisa dulu ya. Dari datang selamat itu apa keyakinan kelas kita kan punya keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu lakukan dari datang selamat tersebut dibimbing. Menurut kamu disiplin itu penting nggak untuk diri ya. Nanti sangat penting ya disiplin tersebut karena disiplin tersebut nanti kamu terapkan baik itu di dunia pekerjaan karena setiap orang yang disiplin itu pekerjaannya akan lancar dan tidak ada masalah. Tapi kalau orang yang dalam pekerjaan tidak disiplin mungkin nanti dia tidak akan bertahan lama di pekerjaan tersebut. Jadi kita harus menanamkan mulai dari sekolah bahwa nanti kalian akan belajar tentang disiplin. Makanya Bapak mau mengajak kamu ke sini supaya kita mencarikan jalan keluar supaya kamu tidak melanggar kegiatan disiplin tersebut sesuai dengan keinginan kita ya. Nah sekarang kita coba cari solusi yang sama-sama supaya kamu itu tidak terjadi melanggar keinginan kita yang akan disiplin. Karena kamu itu selamat karena perjalanan ini kamu bilang ya dari malam kamu dengan handphone dan kira-kira bagaimana caranya supaya ke depannya mulai dari besok nih mulai besok kamu tidak lagi datang terlambat datang tepat waktu misalkan waktu sebelum bel berbunyi sesuai dengan keinginan kita ya. Bagaimana solusinya supaya hal tersebut tidak terjadi lagi? Hilangin HP Pak, tidur cepat biar bangun cepat ke sekolah gitu ya. Jadi kamu sudah berkomitmen ya. Nanti mulai besok, mulai dari hari ini ya kamu di rumah nanti tidur dari sekolah ya jadi tidur jam 1 jam 9 kamu sudah tidur ya lagi mainkan HP sampai jam 1 dan tidur Allah sehingga nanti besoknya bangunnya lebih pagi dan bisa sekolah sebelum jam 15 menit sebelumnya berdiri ya. Nanti juga Bapak akan berkoordinasi dengan orang tuamu dengan kamu bisa nanti dari Bapak supaya Bapak dan orang tuamu bisa koordinasi bahwa supaya kejadian hal seperti ini tidak terulang lagi di depannya sehingga nanti kamu juga yang dirugikan ya. Jadi mulai besok kita bersifat disiplin sesuai dengan keinginan kelas kita dan waktu sebelum 15 menit sebelum waktu berdiri ya. Siap ya? Siap. Oke. Jadi komitmen ya? Ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dengan Bapak ya. Ya. Terima kasih Pak. Nah itu adalah contoh restitusi Bapak Ibu. Jadi
kita berdialog dengan siswa, tidak langsung menghukum siswa. Berdialog dan mencari bagaimana solusinya agar dia sendiri mencari solusi agar hal tersebut tidak terulang kembali. Nah, ini tadi yang saya ingin lihatkan posisi kontrol ya. Dalam satu masalah dan video yang sudah dilakukan orang. Disconnected. Connected. Disconnected. Connected. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Tapi, penyelesaiannya beda. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau tegur bapak kepala sekolah.
sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu,
Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, tadi adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya sama, tapi berbeda penanganan. Jadi harapannya nanti kita bisa menerapkan posisi kontrol manajer pada sekolah kita bersama. Kita mencoba, tapi bertahap, tidak bisa langsung ke tersebut karena posisi manajer tadi dikatakan adalah posisi yang paling ideal untuk mewujudkan murid yang disiplin positif, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, itu adalah posisi manajer. Sekarang penutup, nanti boleh nanti ada mau bertanya, tapi mungkin tidak ada ya kalau jam 11. Tapi kalau ada pertanyaan silakan. Dalam penerapan program disiplin positif, artinya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Sebagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini dari standar nasional pendidikan. Demikian yang bisa saya bagi dari pengalaman saya sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak, terutama modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga nanti ke depannya kita dapat menerapkan budaya positif ini di sekolah kita tercinta. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan bergerakkan. Kalau ada yang mau bertanya, diperbolehkan ya. Silakan Ibu Dia.
di lingkungan sekolah kita tercinta. Lingkungan sekolah itu terkait juga dengan ruang lingkup kelas kita. Karena begini, beberapa waktu yang lalu mungkin kita pernah diberikan materi tentang studi kasus di dalam kelas. Karena ini berkaitan erat dengan studi kasus kalau menurut saya, tetapi studi kasus di lingkungan. Tapi lingkungan itu termasuk di kelas kita. Nah, misalkan ini di kelas ya, di dalam kelas salah satu mungkin mata pelajaran mungkin milik saya, salah satu siswa di saat membuat tugas yang kita berikan, selalu siswa ini yang ini biasanya terjadi di kelas saya kalau kita memberikan tugas yang harus dikerjakan di luar ruang kelas. Contoh tugas di rumah, misalkan tugas yang kita berikan membuat contoh saja kita buat sebuah slogan lah, dengan apa adanya yang kita punya, contoh seperti karton bekas dan tidak harus membeli. Kalau alasan membeli kan nanti berat karena kita nggak punya uang untuk membeli atau nggak ada tempat untuk membeli. Nah, karena alasan-alasan seperti ini sehingga salah satu siswa ini dan itu terus yang selalu tidak mengerjakan dengan berbagai alasan. Apakah kondisi seperti ini bisa kita terapkan di kelas untuk mendapatkan solusi siswa ini? Siapa? Alasannya ada terus? Ya, terganti. Ya. Terima kasih pertanyaannya Ibu Tia, bisa saya tangkap. Jadi mungkin di kelas tadi ada satu orang ya, yang tidak mengerjakan tugas tersebut. Maka kita bisa memanggil dia, sama seperti yang tadi, memanggil dia, kita berdiskusi dengan dia dengan menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi tadi. Yang pertama kita berdiskusi menanyakan dulu menanyakan keyakinan kelas yang disepakati dan lain-lainnya, karena kan ada beberapa langkah dari segitiga restitusi tadi. Ini menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Nah, dari situ bisa kita berdiskusi. Kita harus mengetahui apa kebutuhan yang dia lakukan, kenapa dia jadi melanggar hal tersebut, kenapa dia tidak mengerjakan tugas, penyebabnya apa? Apakah dalam berkelompok misalkan dia tidak dibawa temannya berkelompok atau apa alasannya, kita telusuri dan kita berdialog dengan dia dengan tahapan-tahapan segitiga restitusi ini bisa. Tapi yang namanya kita tadi ada 5 posisi kontrol ya, tapi tidak mesti kita harus langsung ke manajer. Bisa dengan memberikan saran dari luar dulu, bisa juga awalnya kita memberikan ini dengan cara kalau mengerjakan tugas dan nilainya bagus maka akan diberikan hadiah pulpen misal awalnya, tapi nanti lama-kelamaan itu hanya mempengaruhi dia kan dari luar. Kalau sudah terbentuk dari luarnya, sudah motivasi dari eksternal sudah, maka kita membuat hal tersebut sedikit demi sedikit sehingga nanti ke depannya akan terbentuk motivasi dari dalam. Jadi bertahap, tidak mesti kita langsung menerapkan manajer tadi. Kita bisa dengan melakukan, kalau kita hindari dari hukuman, kita hindari dulu. Misalkan posisi kontrol, membuat rasa bersalah, membuat rasa bersalah jadi teman, posisi pemantau, baru kita nanti bisa ke manajer. Tapi tujuan utama kita nanti adalah sebagai manajer. Jadi bawa berdiskusi siswa tersebut sehingga kita mengetahui apa yang menyebabkan mereka terjadi. Lalu buat keyakinan dia bahwa hal tersebut memiliki konsekuensi atau tidak baik untuk dia, dan nanti akhirnya mencari solusinya sendiri agar dia bagaimana tertanam dalam dirinya bahwa mengerjakan tugas itu adalah sesuatu yang diharuskan dan yang diperlukan dia, agar karena dia sebagai murid harus belajar. Dalam tugas itu kan ada proses pembelajaran di dalamnya. Mungkin itu ya. Ada lagi? Oke, boleh Ibu Riani.
Terima kasih. Tadi kita lihat tentang anak kita yang terlambat berulang-ulang. Yang kami tanyakan di sini minta berbagi dari Pak Lutfi. Memang kita, saya itu dari pertama sampai meja itu pernah saya lakukan. Yang kami ingin berbagi dengan Pak Lutfi itu bagaimana cara mengontrol emosi kita sebagai guru. Terkadang kalau kita melihat anak itu yang berulang-ulang, kalau saya sendiri kayak ketua kadang kita emosi ini yang susah kita kontrol. Mohon dibantu mengontrol emosi sebagai seorang guru karena kita adalah manusia biasa. Terima kasih Bu. Sama sebenarnya saya juga masih dalam proses belajar ya. Tapi kita bisa menanamkan pada diri kita bahwa anak itu adalah titipan Tuhan yang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Jadi kita kembalikan ke situ. Jadi kita di sini hanya membantu siswa tersebut agar mereka menjadi versi dia terbaik, mempunyai budi pekerti yang baik. Dan kita memang kadang saya pun, karena saya juga pernah bilang kan bahwa sebelum saya mempelajari tentang disiplin positif ini, saya juga marah kepada siswa. Sering saya marah yang tidak bisa mengontrol emosi. Nah jadi mungkin sama-sama kita dalam proses belajar Bu ya, untuk mengontrol emosi kita, karena kan yang namanya siswa, yang namanya kita guru ini adalah seseorang yang anggapannya tuh jiwanya sangat besar, karena kadang pun orang tua yang anaknya 4 saja susah mendidiknya. Kalau kita di sini puluhan ya, 40, apalagi kalau sekolah besar ratusan. Nah itu kan kita sebagai guru mempunyai sudah yang namanya pendidikan tentang mengontrol emosi kita. Cuma kadang yang namanya kita banyak pekerjaan, pusing, bahkan ada permasalahan di rumah, kadang bisa terbawa. Yang kita sama-sama belajar, saya sendiri juga masih belum terlalu bisa mengontrol emosi saya kepada siswa. Cuma terkadang kita kembalikan lagi yang setelah kita pelajari ini, bahwa kalau kita marah itu di dalam prinsip kita maka akan membekas kepada murid, dan itu akan menyebabkan murid menjadi dendam kepada kita. Maka mungkin kembalikan ke situ sehingga kita bisa mengontrol emosi kita. Kemungkinan seperti itu Bu ya, karena saya juga masih dalam proses belajar. Terima kasih Bu. Ada lagi? Apa lagi? Siswa karena kemarin bisa terapkan di kelas, tapi entahlah itu tepat atau tidak, karena ini merupakan diskusi, jadi kayaknya kita butuh tanggapan mungkin dari Pak Lutfi atau teman-teman, karena beberapa waktu yang lalu kan kita pernah disampaikan tentang studi kasus di salah satu yang workshop kita, sekalipun itu singkat. Nah kalau ada anak yang tidak mengerjakan tugas berulang-ulang, itu tugasnya ditambah untuk dikerjakan. Yang tugas ada aja nggak dikerjakan, kalau kita nambah kan pasti tidak dikerjakan. Tapi saya pernah coba praktekkan, tugasnya saya tambah, tapi bukan tugas yang itu, tapi berupa hafalan. Ini kan tugas yang saya berikan itu kan tugas yang mengharuskan dia mengerjakan secara tertulis, tetapi tugas tambahan yang saya berikan itu berupa hafalan. Apakah itu tepat nggak sih Pak, sesuai dengan apa yang Bapak hari? Ya, oke, terima kasih. Jadi yang mengenai tidak mengerjakan tugas tadi, itu adalah yang Ibu lakukan sudah pada tahap posisi kontrol pemantau, karena siswa atau murid sudah diberikan bahwa kalau dia tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya akan ditambah tugasnya. Tapi kalau kita menambah, maka kita harus pantau tugas tersebut harus dikerjakan dia. Tapi jangan sampai nanti kita tahu, artinya pada saat itu harus diselesaikan mau tidak mau. Jangan sampai nanti bertambah lagi, itu namanya tidak memantau kita. Yang namanya sebagai pemantau itu adalah siswa sudah mengetahui konsekuensinya, kita berikan konsekuensinya, dan konsekuensi itu dijalankan siswa dengan pantauan kita. Jadi
dengan memantau, bahkan dikumpulkan misalnya harus saling dikerjakan dengan ibu tunggu sekarang juga, misalnya seperti itu. Jangan disuruh dibawa ke rumah, tidak dikerjakan dia lagi, bertambah lagi besoknya. Nah itu namanya bukan memantau. Kita sebagai pemantau tadi adalah memberitahu bahwa dia itu adalah melanggar keyakinan kelas, dan pelanggaran keyakinan kelas tersebut adalah ada konsekuensinya, sehingga konsekuensinya itu harus dijalankan siswa dengan pantauan dari guru tersebut, sehingga harus berjalan. Apa yang ibu lakukan tadi sudah sampai pemantau, karena ibu tidak memberikan hukuman, memberikan itu namanya konsekuensi yang sudah disepakati di kelas ya, bahwa menghafal dan itu dikerjakan di depan. Nah itu sudah bagus, tapi itu di satu tahap lagi menuju manajer. Nah sehingga nanti kan tujuan kita adalah semua guru di sini menerapkan posisi kontrol manajer tersebut, sehingga terciptalah budaya positif. Jadi berbudaya dari dalam dirinya, tidak dari eksternal tadi, dari internal sudah, bahwa ke apa yang dilakukan itu adalah berdampak untuk dirinya ke depannya. Nah itu menyadari diri. Jadi siswa atau murid menyadari apabila dia disiplin itu manfaatnya untuk dia, dan kedepannya akan menjadikan dia yang bertanggung jawab dan disiplin tadi. Ya, itu menurut saya. Jadi sudah bagus, tapi kalau bisa ditingkatkan lagi, ibu akan meningkatkan jadi posisi kontrol sebagai manajer tadi. Ada lagi atau cukup? Sudah jam setengah 12. Itu ya, mungkin saya cukupkan di sini. Nanti kita diskusi lagi tentang ini kalau misalkan diperlukan kita berdiskusi lagi di dalam komunitas belajar kita, seperti pertemuan kita pada Sabtu nanti, setiap Sabtu 2 minggu sekali ya. Atau nanti juga kalau ibu-ibu mau memperdalam tentang disiplin positif atau budaya positif tadi, di PMM ada di sana tentang materi disiplin positif. Di situ juga dibahas tentang teori kontrol, keyakinan kelas, dan lain-lain di situ. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Atas kekurangannya saya mohon maaf, dan terima kasih atas partisipasi ibu-ibu dalam penyampaian pemahaman saya tentang budaya positif. Saya ini selamat siang. Terima kasih. Semangat pagi. Luar biasa. Berikut adalah dokumentasi pembuatan keyakinan kelas yang dilakukan di kelas 8 pada SMP Negeri 5 Timpah 1 Atap. Demikian video aksi nyata modul 1.4. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.